Sekian anakku sekalian. Ya. Oke, mohon maaf untuk hari ini Pak Subi kurang sehat ya. Tapi saya minta berharap pembelajaran ini betul-betul berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Recording in progress. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan kita, belajar kita oleh Allah diberikan kemudahan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, seperti biasa, anak-anakku sekalian, mari kita biasakan diri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ya, monggo berdiri bersama-sama. Salah satu di antara teman kalian, monggo nak, pimpin. Suaranya yang keras, lantang. Ayo. Tanah air, tanah Tuhan, bisa jadi Indonesia bangsa, bangsa dan tanah kita bersatu, bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua, bangga jiwanya untuk Indonesia, Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan kembali. Sambil lalu saya absen. Hari ini siapa yang nggak masuk? Oh ya, oke. Terus ada lagi? Dendera. Oke. Oke. Ayo dibaca halaman 53. Cahaya. Oke. Silakan dilanjut dibaca. Kira-kira informasi yang dapat kalian dapat apa? Dari yang kalian baca? Apa? Pengertian kedaulatan. Terus? Teori kedaulatan. Ada yang paham arti kedaulatan? Angkat tangan. Apa kedaulatan?
Apa? Kedaulatan. Ya, angkat tangan. Nama. Oke, siap. Apa kedaulatan? Yang keras suaranya. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Ada yang lain? Kekuasaan tertinggi. Ya, silakan, Nak. Kedaulatan tertinggi yang bersifat mutlak dan Gimana? Ulang. kekuasaan tertinggi yang bersifat mutlak dan tunggal yang ada. Oke, kekuasaan tinggi, mutlak, dan tunggal yang ada di dalam suatu negara. Teman kalian mengatakan tadi, kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Jadi arti dari kedaulatan itu, nah, itu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ya, ambil contoh kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, kita ambil skup yang paling kecil, kelas 9B. Kelas 9B ini negara kecil. Ada wilayah, ada rakyatnya, ya, ada penguasanya. Penguasanya ketua kelas. Lah, kekuasaan-kekuasaan yang ada di kelas 9B itu bisa dikatakan kekuasaan sudah memenuhi syarat mutlak berdirinya sebuah negara. Jadi kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ada? Oke. Informasi kedua apa? Teori-teori kedaulatan. Ya. Teori-teori kedaulatan itu ada berapa di dalam buku kalian? Nah, ada 5. Coba kalian bentuk kelompok. Ya, kelompoknya ini aja. 1, 2, 3, 4. Ya. Untuk kelompok 1 kedaulatan raja, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan apa? Negara, teori kedaulatan hukum. Ayo, silakan diskusikan. Ayo, cepat. Ayo. Ya. Ayo cepat. Bapak Elizabeth Bathory kan? Henry 8. Oh iya, benar lah. Ayo, ada kesulitan? Ya, Pak, alhamdulillah. Contoh belakang negara. Ya, yang pernah. Sudah selesai. Belum, Pak.
Ya lah. Ya. Oh sudah. Yang lainnya sudah. Sudah selesai. Kelompok 3. Terus pengertian gitu aja. Sudah. Pengertian aja, nggak apa-apa kan? Apa-apa. Pengertian contoh. Oke, sudah. Sudah ya? Kelompok 2 sudah selesai. Ayo, perhatikan. Ayo. Kelompok 1 dulu. Ayo silakan. Kelompok 1. Ayolah. Ayo silakan maju. Apa-apa. Ayo sini. Kenalan anu ya. Ya, perkenalan. Perhatikan yang lainnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo guys. Perkenalkan, nama saya Amelia Salsabila Laili dan ini Rumaisya Karina Azahra. Ini Talita Zakira Talita Zahra. Di sini kita mewakili kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini kebagian mencari informasi teori kedaulatan raja. Pengertian teori kedaulatan raja adalah kekuasaan negara menurut teori ini terletak di tangan raja, ialah sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Raja adalah bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja harus berkuasa dengan mutlak dan tidak terbatas. Dalam teori kedaulatan raja ini, posisi raja selalu berada di atas undang-undang. Ciri-cirinya akan disampaikan oleh Talita Zakira Talita Zahra. Jadi ciri-cirinya ada 3. Pertama, raja dianggap sebagai keturunan dewa atau Tuhan. Kedua, raja berkuasa di atas segala-galanya. Ketiga, berkuasa secara mutlak sehingga raja memiliki kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Untuk contoh negaranya disampaikan oleh Rumaisya. Di sini contoh Ayo, negara. perhatikan. Di sini ada 2 contohnya, yaitu pertama Perancis, yang kedua Jerman. Oke. Prancis. Mungkin itu Ada aja dari pertanyaan? kami. Oke, kalau tidak ada, Kalau tidak ada, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih aplaus. Ayo rakyat. Dekatkan ya. Yuk perhatikan yang lainnya. Perhatikan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita akan memberitahu tentang informasi kedaulatan rakyat. Pengertian dari kedaulatan rakyat adalah teori yang menerangkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara yang bersangkutan. Terus ada ciri-ciri kedaulatan rakyat. Pertama, adanya jaminan atas hak warga negara. Kedua, adanya partisipasi rakyat terhadap pemerintahan. Ketiga, adanya pemilu yang bebas dan adil serta
dilaksanakan secara periodik. 4. Adanya lembaga perwakilan rakyat atau legislatif. Yang ketiga, ada contoh-contoh kedaulatan rakyat. Yang pertama, turut serta dalam pemilihan kepala negara dan daerah. Yang kedua, menyusun program untuk masyarakat melalui musyawarah. Yang tiga, bergotong royong membangun masyarakat. Dan yang keempat, pembagian kekuasaan negara. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan, Nak. Yang keras suaranya. Perkenalkan diri. Pertanyaan. Oke. Ayo. Indonesia. Ya. Ya, sudah. Oke. Sekian. Ada pertanyaan lagi? Ada. Ya, sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, silakan itu dikerjakan. Waktunya 10 menit. Sudah? Sudah masuk semua kan? Oke, silakan dikerjakan. Hah? Sudah selesai? Perkembangannya prinsip kedaulatan rakyat kemudian melahirkan konsep demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan oleh rakyat. Oleh rakyat. Oke. Terdapat beberapa teori kedaulatan yang berkembang dalam sejarah. Salah satunya dianut oleh para raja Mesir kuno, kaisar Jepang, dan kaisar Tiongkok. Teori kedaulatan yang dimaksud adalah teori kedaulatan raja. Oke. Teori kedaulatan raja, kedaulatan Tuhan, negara, dan rakyat ini adalah bagian dari teori kedaulatan yang ada di dunia, di negara-negara dunia. Jadi, kedaulatan raja, kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, dan kedaulatan rakyat ini adalah penting untuk diketahui oleh kita semua. Ya, dari bentuk itulah, dari masing-masing bentuk teori-teori kedaulatan itu akan menunjukkan bahwasanya bahwa kekuasaan itu memang ada di kekuasaan Tuhan. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan? Kalau tidak ada, saya kira saya anggap cukup untuk hari ini. Ya, pertemuan kali ini saya anggap cukup. Semoga pertemuan kedepannya akan lebih baik dan lebih sempurna. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.